sarang saneseur ya abi mah nyaan ya kade cau kol kubis masya Allah. Berarti abdi parantos di daerah Bandung Utara. Iya barang bukti kan gitu. Lamun ke daerah Sukabumi pantai abdi ceramah uina pasti nyandak laut kan gitu. Nah, itu kade ulah jaga peureunya itu nya. Ya. Nah, ieu mah Ustaz teh menta. Ya, gitu. Oh, kembang. Keur mandi. Baik. Nah, jadi ka mana wae gitu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah ya Rabbi sampaikan salawatku kepadanya sang Rasul sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin terpercaya, jujur adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah sang Al-Amin terpercaya, jujur adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Salawat para nabi, 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 salawat para nabi. Itu siap sedayana? Can kapayun dan siap berarti. Panjang atau di pondok? Dari subuh abdi itu kiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bimatil iman wal islam wa huwa afdalun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama kita panjatkan syukur atas Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore menjelang malam ini, atau ini sudah malam, kita bisa berkumpul di acara Kacapi, kajian Islam, kajian apa? Bincang-bincang. Ya, berapa kali saya juga di Kacapi, tapi online ya, pakai Zoom. Ya. Alhamdulillah baru kali ini offline dan di dengan senang sekali. Di samping Kacapinya juga ada. Nah, ini Kacapi ya. Tapi buahnya ada nggak buahnya, buah Kacapi? Buah Kacapi kan ada juga.
senang di tengah cuaca dingin tapi jadi hangat, diiringi oleh musik ya. Saya datang lalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang mengemban dakwah syariah dan khilafah. Salawat dan salam semoga limpahkan berjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya senang sekali dari kesempatan untuk berada di sini. Saya suka nanyain kapan saya diundang gitu ya. Itu untuk bisa berkumpul dengan Parongpong ini ya, Masya Allah. Ada Ustadz Dian, ada Ustadz Arif nih yang saya kenal gitu ya. Dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan, para asatid yang saya hormati, saya muliakan. Sebelumnya mungkin belum begitu akrab yang lainnya, belum begitu kenal, sampai MC pun belum kenal MC. Terlalu itu ya. Terlalu itu. Tidak kenal saya itu terlalu. Ya, kalau nggak kenal maka ta'aruf ya. Saya Muhammad Ali Muslim, ya gini-gini saya Imam Masjidil Haram. Karena saya pembimbing haji dan umroh, hampir tiap bulan berangkat ke sana dan di sana menjadi Imam Masjidil Haram. Ketika para jamaah ketinggalan sholat berjamaah dan saya imamnya. Ya, jamaah 50 ditambah dengan orang Afghanistan, orang mana ikut berjamaah makmum dengan saya. Dan sholatnya di Masjidil Haram. Jadi gini-gini Imam Masjidil Haram. Dan saya ke Madinah dan ke Masjid Nabawi. Man sholat di masjidi, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat ya. Apalagi jadi imamnya. Jadi ke sana makmum atau jamaah saya yang saya bawa di Indonesia ketinggalan, ya imamnya saya. Jadi saya dua masjid itu pernah menjadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan pergi ke Masjid Aqsa. Di sana pun dalam satu waktu ketinggalan jamaah saya berjamaah di Masjid Aqsa dan saya imamnya kembali. Nah, jadi 3 masjid itu saya sudah jadi imam Masjidil Haram. Jangan sekali-kali menyampaikan saya, apalagi nggak kenal. Terlalu. Dan saya penulis buku ya, yang sudah launching 2, yang sudah siap untuk launching, hanya tunggu Mang Dana saja. Udah siap 13 buku, tinggal di launching saja. Dan mungkin ada yang satu grup dengan saya baik di Facebook. Lalu dengan demikian, jikalau kita bisa mengontrol, bisa menyuarakan syariat Islam ya dengan sungguh-sungguh dan tidak menjadi bagian daripada itu, dan tentu silakan. Tapi ketika melenceng harus sanggup nggak untuk mencabutnya. Karena berarti kemaksiatan yang berjalan terus karena kita, kan gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita menjadi wakil daripada mereka, satu, dengan tegas akan menyampaikan syariat Islam. Yang kedua, akan mengkritik kepada pemerintah tidak menggunakan syariat Islam. Yang ketiga, bahwa akan selalu menyampaikan pandangan-pandangan menurut syariat Islam. Sanggup nggak? Kan gitu. Karek jadi sumpah gak bisa kan, karena akan mempertahankan bukan syariat Islam. Nah kan itu ada sanggup mah enggak kan gitu, pasti tidak akan sanggup dan tidak boleh, pasti akan terjerumus. Nah itu tentang wakil rakyat, jelas ya, itu tentang wakil rakyat begitu jelas menurut dalil. Jadi kan kita tidak boleh mendalili amal, tapi justru beramal berdasarkan dalil, kan itu. Nah, jadi dengan dalil yang kita bedah barusan, dengan jelas menyatakan
hukum awalnya memilih itu adalah boleh, karena itu adalah bagian daripada cara, tapi melihat fakta menjadi tidak boleh, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kan kita sudah meyakini semua ada aturannya, kamilan wa syamilan, sempurna, dan yang kedua melingkupi aturan itu. Bagaimana dengan memilih pemimpin? Ya, itu begitu. Cara memilihnya tentu perkara yang uslub itu boleh, ya, sebagaimana Abu Bakar. Kalau kita berkunjung ke Madinah, begitu jelas Sakifah Bani Sa'idah yang ada di pintu 1 di Masjid Nabawi depan Hotel Orchid. Lalu sebelah sananya ada Pasar Manakoh. Ya, Pasar Manakoh itu begitu luar biasa. Sebelah sananya Masjid Ali, Masjid Gamama. Ya. Pasar Manakoh itu pasar yang didirikan oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika orang lain pusing dengan harus membayar sewa, Abdurrahman bin Auf tidak. Kalian silakan syirkah dengan saya, gitu ya. Bagi hasil laba Anda dibayar berapa persen dengan saya, gitu ya. Jadi dia tidak mikir, kan sekarang kalau mikir itu kan mikir sewa kan, kalau laku dinaikkan ya lama kelamaan, kalau nggak kuat dibuat pemiliknya membuat, ya kan gitu, yang sama kan gitu, walaupun ya pasti akan berbeda hasilnya, pusing, akhirnya harga dinaikkan, barang menjadi kurang berkualitas karena memang mikir untuk ini. Apalagi kalau pinjam dari bank, wah udah semakin bertambah pusing tuh, ya, stres, ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wal bai'u harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu 'ala Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itu jelas. Jadi Pasar Manakoh sebelah sana, Sakifah Bani Sa'idah itu wakil-wakil ataupun pemimpin-pemimpin dari antara Ansar dan Muhajirin. Tidak membincangkan wajib dan tidak, tapi membincangkan siapa. Nah, gitu loh. Sudah maklum fiddin ad-daruri, ya, bahwa harus ada khalifah, harus ada pengganti. Cuma siapa? Ya kan banyak tokohnya. Dicalonkan Umar, dicalonkan Abdurrahman bin Auf, mundur semua. Lalu kata Umar, jika 3 hari ini tidak ini, aku akan potong kalian, diancam. Harus terpilih dong, udah 3 hari, 2 hari, ya sudah 3 malam. Terpilihlah Abu Bakar. Nah, kalau untuk Abu Bakar tidak menunjuk itu, tapi bertanya kepada seluruh, kira-kira siapa nih? Ya, kata kaum muslimin saat itu Umar dan Ali. Maka aku ajukan, bagaimana kalau Umar? Ya gitu. Lalu dibeatlah Umar. Ketika Umar itu Utsman dan Ali, ya gitu. Pilih antara kalian. Terpilihlah Utsman. Ketika Utsman meninggal, sama pilih oleh seluruh ini, perwakilannya dulu mengajukan calon, lalu dipilih oleh seluruh warga Muslim, warga Daulah Islam, maka terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu persoalan cara, ya. Tapi mereka dipilih menjadi untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Dia bukan wakil Tuhan, tapi adalah wakil umat untuk menjalankan persoalan agama dan dunia, ya, agar sesuai dengan syariat Islam, selamat dunianya dan juga di akhirat masuk surga. Nah, itu seorang pemimpin, ya, dan kedaulatannya ataupun kedaulatannya di tangan. Jadi menjadi milik umat untuk memilih pemimpin. Tapi pemimpin yang ada adalah untuk menjalankan aturan Allah.
menjalankan syariat Islam. Itu berbeda karena memang asyiadah alal ilallah ya, siadah ataupun kedaulatan di tangan Allah. Kalau dalam teokrasi kedaulatan tangan Tuhan dalam artian manusia yang jadi raja adalah raja yang suci. Nah, itu namanya teokrasi. Islam tidak. Dia bukan wakil Tuhan, dia wakil umat. Gitu. Yang berusaha menjalankan syariat Allah. Jadi beda banget. Beda antara khilafah Islam dengan teokrasi, khilafah Islam dengan demokrasi, khilafah Islam dengan monarki, khilafah Islam dengan keuskupan. Ingin lebih jelas dan lebih ini kalian ya, bacalah secangkir kopi hangat. Itu ada tulisannya tentang hal itu, membahas tentang hal itu, perbedaan itu. Nah, kalau untuk memilih penguasa atau pemimpin bangsa ini, maka itu berarti menjadi wasilah ilal haram. Kenapa? Karena dipastikan tidak akan menjalankan syariat Islam. Dipastikan tidak akan syariat Islam. Baku di dalam pemilihan seorang khalifah mesti memenuhi bai'atul lil inqad. Ya, apa itu? Satu, laki-laki. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik, lalu adil, lalu mampu. Ya, baik, adil, merdeka, mampu. Lebih baik adalah mujtahid, lebih baik. Itu kan demikian. Dengan begitu nampak dari calon yang ada, yakni orang yang berakhlak, ya. Bukan orang yang suka nonton film BF, ya. Bukan, berakhlak. Ya. Tahu BF? Tahu nggak boleh, yang nggak boleh kan nontonnya. Tahu mau boleh istilah-istilah. Ya. Saya generasi kolonial ya, jadi kolonial, tahu yang kayak gitu ya. Buku-buku yang tawarkannya Any Arrow, apa berarti seangkatan stensilan ngajual nanti bari sulumputan Pak, Any Arrow Pak, di bis kota teh atau di toko buku mana aja abdi gaduh Any Arrow gitu. Nah ini jadi teh bukan satu Any Arrow, satu lagi apa gitu, yang lahirnya di Kandahar. Nah jadi berakhlak ya. Tapi Allah sendiri menyiapkan Muhammad bin Abdullah 40 tahun dan dia menjadi al-amin. Apakah cukup dengan berakhlak baik? Tentu tidak cukup. Karena Allah sertakan kepadanya wahyu, yaitu syariat Islam. Itulah bukti bahwa tidak hanya berakhlak baik, tapi juga sistem yang diterapkan. Nah, itu. Yang diterapkannya bukan syariat Islam. Bahkan kata para ulama, diantaranya adalah beberapa ulama yang ahli tata negara menyatakan bahwa cukuplah, atau seperti Ibnu Khaldun ya, cukuplah bahwa ukuran keadilan itu adalah ketika dia menjalankan syariat Islam. Ketika tidak menjalankan syariat Islam, maka ukuran adil tidak ada. Walaupun masyarakat yang dipimpinnya ridho. Nah, itu coba. Sampai demikian menyatakan. Jadi walaupun warganya itu adalah ridho, tidak menjalankan syariat Islam, maka ukuran keadilan tidak ada. Ukuran keadilan itu satu. Ketika dia menjalankan syariat Islam. Sudah. Bahwa tidak adil itu melenceng dari syariat Islam, berat sebelah kayak gitu. Apalagi tidak menerapkan, sudah tidak ada ukuran itu, tidak ada ukuran. Nah, jadi tidak hanya akhlak yang baik, karena akhlak yang baik juga saat ini calon itu muncul. Itu kawan saya itu, ya sudah tahu lah ya, kawan saya di Jogja, ya istilahnya saling degungkeun gitu, Aiman nih, gitu. Ya sama beliau itu kawan dekat ya. Itu bahkan diminta untuk menjadi salah satu bagian yang mengkampanyekan beliau, dan jatah saya komisaris kalau jadi.
Alhamdulillah enggak. Kenapa kamu nggak ngambil? Takut jadi sih bang. Takut jadi. Gitu. Tawarin juga dari partai tertentu, sok dibiayain semuanya asal kamu mau. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut jadi. Bukan takut nggak jadi, takut jadi. Kalau jadi gimana saya? Itu. Tawaran Anda telat, harusnya 25 tahun yang lalu. Jangan sekarang. Sekarang udah taubat. Nah itu. Jadi al-wasilah ila haramun ilal haram haramun. Secara wasilahnya kuat, pasti akan menjalankan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bukan hanya nonton BF, bukan. Tidak terikat dengan syariat, itu adalah kemaksiatan. Hari nonton BF mah jelas. Ini mah yang tidak kelihatan seperti bukan maksiat, padahal maksiat. Ya, gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, itulah sedikit pancingan tentang bolehkah ya, tema ini memilih pemimpin dalam sistem demokrasi. Saya pikir dari penjelasan tadi sudah sedikit terjawab ya, dari penjelasan dalil terjawab tentang bagaimana rukun daripada wakalah, bagaimana kalau menjadi wakil rakyat gitu ya. Kalau dalam sistem struktur Islam apa siapa? Waliul ummah ya. Wali ummah yaitu adalah kelompok yang mewakili golongan atau daerah ya, baik kaum wanita atau dari orang-orang kafir zimmi fi'lan atau kafir muahid ya, tidak ada masalah. Tapi dia tidak pernah diikutkan dalam perkara ini ya, perkara koreksi terhadap syariat, tapi adalah diikutkan dalam perkara jika terjadi kezaliman kepada mereka. Nah, itu jika merupakan usulan tentang ini daerah ini apa yang perlu dibutuhkan, nah, ini pertanian ya, perlu digalakkan sebagainya. Nah itu hanya itu saja yang disuarakan. Nah itu sekelumit tentang atau bahasan sedikit tentang hal itu. Dari itu kami persilahkan untuk berdiskusi ataupun apa yang ingin ditambahkan ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Soleh Muslim atas ahli Muslim atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz, umumnya untuk kita semua. Jadi gitu ya. Apakah boleh memilih pemimpin dalam sistem demokrasi? Kita lihat dulu asal muasalnya. Kalau yang dijalankannya itu syariat Islam, kita boleh. Tapi kalau bukan syariat Islam, tidak boleh. Tapi jauh ya sistem demokrasi mau menjalankan syariat Islam ya. Mungkin itu saja. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sesi tanya jawab, alangkah baiknya biar kita tidak ngantuk dan press lagi, kita dengarkan lagi live musik dari Ustadz Dery dan kawan-kawan. Bray. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من علبت قلوبنا بالإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
cahayatan biriman yang membijam malik alam ihsan yang menawwarta quluban bil Qur'an ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fanaituka sayyidi salatu wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis salami wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin habibi ya Muhammad ataita bis salami wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Alhamdulillah ya, musik udah kita dengarkan dan kita udah segar lagi, tidak ngantuk lagi. Tapi saya lihat ada yang masih ngantuk nih. Berarti kurang apa ya? Kurang kopi. Baiklah Iwan Pilha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu barangkali ada yang mau bertanya, silahkan saya kasih kasih 4. Oh, ada belum saya kasih itu udah ada cepat banget Semangat Kang Selihin, semangat. Bukan ini ya, mau belajar jadi orang besar. Oh mantap, Masya Allah. Orang besar. Kan pejabat mah sebutnya orang besar. Ya, karena orang besar itu identik bukan besar awakna. Cuman orang baheula keur leutik nih yang diadukeun, cabak irungna. Ah, mana mau ipis burih teh itu. Jadi kanal burihna anu bisa berbicara di depan teh orang besar. Karena gede burihna gitu. Saya hayang ngajaran gitu kan, ngomong supaya besar gitu. Dewasa. Ke ipis burih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apami dina di perjelasan embe jelasnya. Jelas pisan anu ngaranna demokrasi teh hukum kufur. Hukum kufur. Jadi orang mah jelas tuh udah tahu lah ya. Tapi untuk menyampaikan keluar gitu ya, lebih jelas deh. Margi dina surat Al-Maidah oge dijelaskeun nu namina urang teh ulah memilih orang Yahudi, Nasrani ya, karena mereka teh pemimpin dari sebagian mereka. Ayat 50 teh anu dibumingkeun ku si Ahok baheula. Nah, ayeuna kan anu dipilih ku urang teh nya orang muslim gitu. Orang muslim. Bagaimana kalau mereka itu mau merubah gitu aturan yang udah ditetapkan oleh DPR dan MPR tadi gitu ya. Bagaimana gitu, bisa enggak kita teh percaya enggak gitu. Misalnya dia itu mau merubah gitu ketentuan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan MPR gitu. Itu pertanyaan dari misalnya kontakan orang gitu.
untuk menyampaikannya itu bagaimana menerangkan yang sedetil-detil mungkin gitu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat? Nggak mau langsung dijawab atau tampung dulu? Tampung dulu. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemuan karena waktunya di pemwawancara. Ustaz, berkaitan badai tumaros perkawis ketika aya sabaraha orang anu dia menggunakan dalil ya, atau dalih atau apalah yang ketika pami orang temilih oke kita dimanfaatkan ke orang-orang kafir misalnya. Jadi namun orang golput teh hak orang teh dimanfaatkan ke orang-orang kafir sehingga ada kaidah memilih yang terbaik dari yang terburuk atau memanfaatkan atau memilih kemadharatan yang terkecil gitu. Itu yang sering diungkapkan oleh beberapa orang gitu. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu seperti apa gitu. Yang tahun kuno di Tarsbena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya? Tat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tanggapannya bagaimana kalau para wakil rakyat sebelum masa kampanye mereka seolah-olah benci kepada Islam, tapi setelah musim kampanye mereka berburu gitu ya, mencari gaya-gaya yang Islami yang mereka tampilkan di gambar-gambar besar ataupun dari pembicaraan-pembicaraan mereka yang sangat-sangat menyentuh gitu ya, nyantri dan bla 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 ya, macam-macam gitu. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ada satu lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini sering kita jumpai ketika ada seorang caleg gitu ya. Terus keluarga dia tuh seperti penceramah lah ya, suka safari gitu ya. Nah, dalam satu waktu pada saat dia safari ceramah diselipkan, jadi ke si jamaahnya tuh didoktrin supaya milih gitu ya, milih saudaranya. Nah kalau misalkan seperti itu dari segi hukum ketika si jamaahnya memilih itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Tat, mau langsung jawab? Ya, insyaallah pertanyaannya fakta dan cukup berat ya. Bagaimana merubah undang-undang kalau kita tidak dari dalam ya. Begini, bahwa justru kalau dari dalam itu tidak ada perubahan walaupun nampaknya seperti berubah kan gitu. Karena gini, antara sistem dengan kehidupan dan tata aturan yang dijalankannya seperti gelas dan air ya. Gelas itu dalam artian bisa kristal, bisa ini gitu ya. Kalau di dalamnya itu kristal itu berbentuk kerak, kira-kira gelasnya nanti airnya ketika dimasuk itu berbentuk apa kira-kira? Berbentuk kerak gitu ya. Itu.
Jadi justru berbicara tentang perubahan ya tidak ada sebenarnya. Itu. Ya, jadi itu yang pertama. Karena dia akan berada dalam lingkup yang demikian, gitu ya. Jadi kalau disebut perubahan hanya retorika, hanya basa-basi. Kalau bahasa orang Parongpong mah ubar sebel. Aya gitu, sarua. Oh sami, ubar sebel itu. Nah, gitu. Nah, tambah sebel itu kalau itu mah, ya kan gitu. Lamun orang kirang wareg, jadi Indomie sabungkus, teteh ubar sebel, teteh sabungkus tapi. Nah jadi justru terbalik. Emang kalau di dalam ada perubahan gitu? Ya kan nggak ada, kan gitu. Karena perubahan itu dari luar. Itu dari logik yang memang secara fakta demikian. Rasulullah ketika Umar masuk Islam diminta keluar dari Darun Nadwa sebagai think tank, ya, sebagai lembaga parlemen, sebagai legislator, sebagai penentu benar salah, yaitu Darun Nadwa, ya, yang berada di Jabal Ka'bah kalau salah, Darun Nadwa itu di dekat. Sekarang itu menjadi istana, ya, istana kerajaan depan Jam-Jam Tower ke sebelah atas dikit, daerah Ajian. Kalau ingin ke sana tunggu, kalau saya sudah jadi King Ali ya bisa ke sana. King Ali. Itu jadi demikian apa namanya, diminta keluar. Ya. Ketika Rasulullah ditawarin untuk berdakwah di Darun Nadwa, nggak mau juga. Gitu. Artinya itu tidak akan perubahan. Dari dalam itu tidak ada perubahan dari luar. Itu yang pertama. Jadi pertanyaan itu gimana merubah? Emangnya kalau di dalam bisa berubah itu? Undang-undangnya enggak, gitu ya, nggak ada perubahan. Perubahan seetik ya, dan ya tidak ada perubahan sebenarnya. Gitu. Karena ada dalam lingkup itu, dalam lingkup undang-undang, dalam lingkup ini. Nggak bisa keluar. Kalau keluar, Anda bukan di sini tempatnya, Anda di luar, ekstra parlementer, kan gitu. Paling bilang begitu. Jadi kalau bagaimana kalau merubah undang-undang kalau kita di dalam? Justru tanya, bagaimana akan merubah undang-undang kalau kita ada di dalam? Nah, kan itu harusnya. Bagaimana? Lalu bertanya, adakah perubahan sejak ada parlemen ini di negeri ini? Nggak ada. Gitu-gitu kene. Beda-beda dikit. Zaman Soekarno agak sedikit sosialis, agak ini kapitalis, kalau gini agak sedikit sosialis komunis, kayak gitu aja. Perubahan dikit. Justru ditanya, bagaimana kalau merubah? Kalau Anda masih ada di dalam. Nah, gitu. Merubah itu adalah dari luar. Nah, gitu. Rasulullah tidak itu, ya, karena memilih untuk menyadarkan masyarakat, ya, melalui metode yang telah digariskan. Tafaul malum, yang pertama adalah taskib merokazah, baik itu reguler maupun non reguler, baik khutbah Jum'ah, tablik akbar maupun juga khusus yang merokazah. Yang berikutnya adalah kifasiasi dan juga siraul fikr, ya. Bagaimana kita terus baik dengan lisan maupun tulisan, ya, siraul fikr itu, ya, terus berdebat, ya, lama kelamaan juga akan terjadi perubahan. Lalu berikutnya adalah setelah tafaul malumah, yaitu darbul alaqah, lalu memutus kepercayaan kepada sistem ataupun ideologi yang dibawanya, yang dijalankan. Lalu talabunu nusrah, tatbiqul ahkam, Islamul hukmi wa tatbiqul ahkam, menerima ini dari luar untuk mendapatkan mempercayakan agar dijalankan syariat Islam. Lalu tatbiqul ahkam, menerapkan hukum, kan itu metodenya. Ya, kalau metode kan beda dengan uslub, ya. Nah itu.
Jadi dengan mengikuti metode Rasulullah saja kemenangan itu adalah hak Allah. Ingat dalam Quran, mata Nasrullah, inna Nasrullahi qarib, gitu ya. Jadi itu untuk menyatakan hak memberikan kemenangan itu hak Allah. Gitu. Ya, kita ini hanya menyiapkan hal dan taat kepada cara itu. Cara itu saja masih menunggu ataupun masih merupakan wilayah Allah, apalagi tidak menggunakan cara itu. Ya gitu. Jadi cara itu sudah jelas tidak benar, gitu. Kemenangan ya nggak mungkin dong, kan gitu. Kayak berdoa baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi aturannya bertentangan dengan aturan untuk mendapatkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi ilusi, mimpi. Ketika ingin berdoanya baldatun thayyibatun warabun ghafur di bawah sistem demokrasi, gitu. Dan seterusnya bla bla bla, gitu ya. Gitu. Pernahkah Anda memprotes orang yang berdoa demikian? Saya mah pernah, ya. Seorang ulama berdoa demikian dalam sebuah musrembang. Saya tuh pas dia selesai, kenapa Bapak berdoa demikian? Bukankah itu menurut saya bertentangan? Pertama, pemimpinnya saat itu wanita. Bagaimana? Itu dalam Islam bagaimana? Gak boleh, Pak. Ya, betul. Yang kedua, saat Islam harus diterima nggak? Iya. Kenapa bicara demokrasi? Ini mah untuk ini aja lah, menggembirakan mustami. Aduh. Tapi Bapak terjerumus, saya bilang. Bapak terjerumus. Alhamdulillah, saya nggak diundang lagi berserembang. Alhamdulillah. Dia mah radikal. Iya, ada bosan jadi bicara basa-basi, gitu, bersebal. Gitu. Tegas aja lah. Tambah sebal, gitu ya. Nah, jadi itu justru pertanyaannya dibalik. Bagaimana mau rubah kalau Anda masih berada di dalam? Tidak mungkin. Nah, gitu. Anda sudah dicocok hidung, sudah ini, gitu ya. Enggak mungkin. Yang kedua, kalau tidak memilih maka dimanfaatkan orang kafir. Begini. Itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung sihir agar kita tetap terbelenggu dalam ini. Begini, sejak kapan sih kita ini tidak mayoritas? Sejak kapan? Dari dulu sampai sekarang kita mayoritas. Yang berada di partai sekuler saja rata-rata umat Islam. Berapa persen umat Islam di partai? 80. Bahkan pada tahun 55 hampir saja 3 partai besar itu menang, kan? Partai besar Muslim menang, NU, terus Masumi satu, berikutnya PRT ya, menang. Gimana? Nasionalisnya coba sekian persen, PKI-nya sekian persen. Tapi apakah jadi syariat Islam diterapkan? Enggak juga, nggak bisa, kan gitu. Saya sering nantang kadang-kadang gini, hadirkan pada saya orang yang lebih pandai daripada saya sih, yang ada di dewan ini sampai ada di pusat itu. Kalau ada, saya akan pilih. Ayo, saya bilang, bicara tentang agama dan politik. Ayo, saya bilang. Ada yang lebih bisa itu dan dia konsekuen dengan syariat Islam. Ya nggak ada, Pak. Ya udah, saya nggak akan milih, kan gitu. Karena memang dia itu memang Muslim, tapi tidak untuk menerapkan, tidak untuk membela agama Islam. Ya itu saja, gitu ya. Nah lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, gitu ya. Selama ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir selama ini juga, gitu ya. Nah sehingga saya akan memilih, dan itu lebih besar pengaruhnya, ya kita akan memilih dan lebih besar pengaruhnya adalah untuk mempengaruhi orang-orang di luar parlemen. Itu saja, gitu ya. Karena itu akan lebih besar. Kalau mereka tidak memilih karena dengan kesadarannya, ada nggak orang di parlemen ini? Kan nggak ada. Justru ada karena masih ada yang memilih, kan gitu. Bisa ada yang memilih. Dan perubahannya ya tadi di dalam tidak ada perubahan, yang ada perubahan itu dari luar. Gimana kalau mereka tidak ridho, tidak milih, lalu membubarkan? Ya tidak usah ada, kan itu. Usah ada. Makanya kita buat yang baru, kan kayak gitu. Kan bisa, kan gitu. Kan bisa.
Satu contoh di Maroko, di mana itu 80%. FIS di mana di Aljazair 80%. Terus gimana nggak hebat? Siapa itu? Mesir ya, lebih dari 60%, 65. Tapi nggak bisa karena itu. Ya dia hafiz Quran, kata Al-Sisi, aku juga hafiz. Gitu. Ini keluarga saya juga ada yang dari dari Ikhwanul Muslimin. Terus mau apa katanya? Bahkan kelebihan saya bukan hanya ustaz. Saya ini tahu agama, ditambah saya juga seorang militer. Semua apa? Mendingan saya daripada dia. Gitu kata dia. Dan saya didukung oleh orang luar. Jadi demikian. Jadi nggak akan bisa, gitu ya. Kalau tidak antarikul ummah, tidak bisa. Ya. Kalau tidak dengan melakukan perubahan, dengan menyesuaikan umat. Karena yang akan menginginkan bukan kita, tapi adalah umat. Jadi kita menyiapkannya, ya, kita memilihnya, kan gitu. Sehingga muncul nanti ketidakpercayaan pada sistem yang ada. Nah, dimanfaatkan, biarin saja, ya, biarin saja. Daf'ul mafasid maqaddamu ala jalbil masalih. Betul nggak? Ya, masalihnya adalah tidak dimanfaatkan, itu masalihnya kan. Sementara pasadannya menjalankan kemaksiatan, dan itu sudah jelas dosa kita. Loh, Anda nolong orang lain dari dosa kita sudah jelas dilakukan, kok mau sih? Kayak lilin Anda ini menerangi orang lain, dirinya terbakar. Coba dong pikirkan. Nah, kan gitu. Ente sosial, ini orang lain, diri ente nggak selamat kok. Nah, kan gitu. Nah, jadi persoalan mayoritas adalah persoalan klis, persoalan zaman dulu, ya, selalu begitu, sebagai ucapan yang menyihir agar tetap terbelenggu dalam sistem demokrasi. Itu yang pertama. Karena demokrasi itu diciptakan justru untuk tidak menjalankan syariat Islam, untuk mengalahkan umat Islam. Ibarat kita ini harimau, kita ini macan yang diajak bertemu dengan buaya tapi di air, gitu. Agar menang, keluar dari air, kita bertempur di darat. Nah, gitu. Jadi ini diciptakan untuk mengalahkan umat Islam. Ini diciptakan untuk mengalahkan umat Islam. Jadi mau bagaimanapun bertempur dalam ini nggak bisa. Jadi kita tarik arenanya itu kepada arena perlawanan antara syariat Islam dan bukan syariat Islam. Ke situ kita tariknya. Karena itu daratan kita, kan gitu. Nah, kalau masih dalam belenggu demokrasi, itu adalah air yang membuat kita kalah dan tenggelam. Gitu, kita kalah dan tenggelam. Gitu. Tarik gitu ya. Jadi adalah jangan bicara tentang mayoritas dan minoritas, nggak usah bicara dimanfaatkan atau tidak. Emang betul dimanfaatkan? Kan Anda juga belum tentu meyakini bahwa itu dimanfaatkan. Katanya kalau itu adalah tidak mencoblos, dicoblosin sama dia. Betul gitu? Belum tentu juga, kan gitu. Itu mah mungkin cara-cara yang cara-cara yang kampungan, cara-cara yang modernnya nggak apa? Situngnya aja dirubah, apa salahnya sih? Selesai, kan gitu. Selesai, kan gitu. Nggak usah capek-capek dengan nyoblos, nggak usah lah. Situngnya dirubah, selesai kok. Nah, mau apa sih, kan gitu. Ya, jadi ini diciptakan untuk mengalahkan umat Islam. Gitu. Jadi sihir ucapan kayak begitu itu ilusi. Gitu ya. Dimanfaatkan, betulkah? Dimanfaatkan? Belum tentu juga. Nggak usah sulit begitu, situng aja rubah, selesai. Mau apa? Nah, gitu. Berikutnya, bagaimana kalau para wakil rakyat bagaimana ya itu dalam untuk menjadi wakil rakyat, satu, hendaklah dari partai yang Islam, bukan partai ini. Yang kedua, terus menyuarakan syariat Islam. Yang ketiga, akan menentang satu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apalagi yang tidak akan membuat undang-undang, itu sudah jelas. Yang berikutnya adalah tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Contoh menipu, ya, dengan cara membagikan uang agar memilih dirinya, kan itu sogok, kan sogokan.
Bolehkah kita menerima ar-rasi wal murtasi? Loh, nggak boleh ya. Ya jangan terima aja nanti milihnya siapa. Kata siapa? Ya gitu. Menerimanya sudah tidak boleh. Ini apa nih? Bahkan mungkin sering kejadian satu masjid disumbang, tapi karena dia kalah dan diketahui bahwa anggota masjid tersebut tidak membeli, sumbangan masjid diambil lagi. Itu mah di daerah Cimahi, daerah sini nggak beda, kayaknya ada juga begitu. Mual jauh juga. Diambil lagi untuk majelis taklim membuat ini karena Anda nggak memilih, ternyata diambil lagi itu uang Anda. Untung can dipakai, coba Gus dipakai, Gus janjian WC itu cokot tuh WC itu bawa gitu. Jadi ya jelas tidak boleh ya. Jadi apa itu ciri-cirinya udah dekat dengan pemilu, gitu aja. Itu apa ciri dekat pemilu, ketika sudah berubah gitu ya. Kayak gitu sudah mulai berubah ya. Kalau kita kan pakai gini biasa, pakai gamis ya biasa, kayak gitu aja kan, biasa aja kan gitu. Bukan supaya ikut dengan kita, enggak juga. Kita mengajak untuk ikut dengan syariat Islam, bukan dengan kita. Wah, kita malah berdosa dengan syariat Islam ya. Lalu bagaimana kalau yang ngajaknya kiai? Ya, kiai juga manusia. Ya, ini pertanyaan demikian disampaikan kepada Rasul. Ya Rasul, dia adalah panutan. Gimana kalau aku mengikutinya? Kalau tadi dia melanggar, ya kamu mau gitu? Kalau berada di tepi jurang neraka, ya karena memang yang ngajaknya adalah orang alim, ya nggak mau kan gitu. Ya, ya. Jadi kalau bicara alim banyak banget. Tapi bicara tentang istiqomah yang sedikit, yang alim banyak. Setan aja alim, iblis aja alim. Ya. Dia tanya ayat ini, nolong. Boro-boro iblis, jin aja. Kalau yang sedang kesurupan kan kita diledeknya. Kau ini cuma ini katanya, suaranya begitu kan. Kau ini apanya cuma palak pinas kok ada. Sering diteke. Kamu kan ustadz yang menyampaikannya juga paling itu aja. Ya orang. Ya gitu. Saya minta rokok dong. Nggak ngasih ke saya. Kamu katanya kamu ustadz juga ngajak ini. Saya cuma minta rokok aja satu, nggak ngasih kamu. Nah, itu. Kata si jin yang ada dalam tubuh orang itu gitu. Padahal intinya kan orang yang kayak gitu itu stres itu. Ada masalah yang tidak diselesaikan kan itu. Ada masalah yang tidak diselesaikan, selesaikan masalahnya. Insya Allah mau kesurupan mau. Kan gitu. Dan gitu insya Allah mau. Berapa puluh tahun yang lalu saya juga ngobatin kayak begitu, tapi kesininya janganlah suka nyekek. Nyiduhan nih, aduh tersopan itu. Aduh itu. Ustaz diciduhan kuno gitu mah deh. Nah, yang gelut. Gitu. Jadi gitu. Ya gimana kalau dia memilih, ya kenapa dia bodoh kan gitu. Kenapa dia bodoh kan gitu. Kenapa ya dia tidak memberikan penjelasan. Sikap kita kalau saya meragukan tinggalkan kan, lalu cari gitu ilmunya gitu. Satu hal yang bagus ketika seorang ustadz ditanyain, tunggu ya, ini jadi PR saya belum tahu. Ini bagus. Tapi kalau 20 tahun yang lalu gitu terus sampai sekarang PR-nya banyak banget kan. Tunggu ya, nanti ini jawabannya. Tapi tidak pernah menggali gitu ya. Pernah menggali. Tapi ke ayeuna gitu ya jawabannya. Lain soleh ya tamu macet bodoh gitu. Ya gitu. Nah, jadi bagus untuk mencari kepastian, tapi harus dicari, bukan dibiarkan terus ini kan gitu. Sikap kita kan demikian, lalu mencari kepastian. Ya kita jangankan ini, Imam Syafi'i bilang jika saja ada yang lebih sahih dari hadis yang sesuai dari pendapatku maka ambillah. Itu boleh demikian. Imam Syafi'i bilang, jikalau nanti satu saat aku berada di neraka, tolong ya gitu,
saudara-saudaraku, murid-muridku, tariklah aku. Saudara kan, Imam Syafi'i sampai demikian ya. Bagaimana kita? Jadi seorang saudaranya yang dia itu alim ulama ya, kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran, dengan dalil dan hujah yang kuat, bukan dari orang. Ketika engkau mengenali kebenaran dengan kebenaran itu sendiri, maka engkau akan tahu siapa yang mengemban kebenaran, siapa yang mengabaikan kebenaran. Nah, itu. Jadi kitanya memang harus lebih ini gitu ya, harus lebih memahami satu masalah. Itulah pentingnya ngaji. Ya, ngaji. Ya, itu ngaji untuk supaya pintar, supaya itu jadi bekal kita. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan udah dijawab. Mudah-mudahan para ustadz puas ya. Kalau belum puas, tanyain lagi ke Cimahi sambil jalan-jalan atau sambil main ya. Untuk selanjutnya yaitu doa, tapi sebelum doa mungkin ada closing statement tak? Katanya cukup ya. Kita langsung aja doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dedi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala habibina wa karimina wa maulana Muhammad wa sholli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ku sahabati rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi syubanik. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqai wa su'il qada'i wa samatatil ajla'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bismillah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dedi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dan apa yang kita doakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Ali Muslim untuk waktunya. Sehat terus Ustadz. Mudah-mudahan kalau ada waktu luang bisa ngisi lagi di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ikhwan Pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas waktunya bisa datang ke ini tempat. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Sekiranya mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung ku musik.
Fisabilillah jeng. Mangga. Islam ajaran sempurna, sumepara kasakuliah dunia, Rasul sareng sahabat dilajeng para khalifah wakos harita. Mentaskan Nusantara, jog anjog katana Pasundan, di hari tangan dek Sunan Gunung Jati, kadengar Kanjeng Sunan Fatahillah, Braska Banten Sunan Hasanuddin, jejak khilafah kita Sunda, peninggalan leluhur sirna, estu mawon kabajaan sakunanya aya dina jejak khilafah kita Sunda, janten saksi sinatria di Medan Barat, ngusir penjajah silengingkat di negara anu janji Allah pasti kaumat nutunduk zaman ngadegen syariat Islam angkanan jer peradaban Islam. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengerahkan para tentaranya dan pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh menantunya yaitu Fadilah Assalamualaikum. Mentaskan Nusantara, jog anjog di tanah Pasundan, di hari tangan dek Sunan Gunung Jati, katengah Kanjeng Sunan Fatahillah, Braska Banten Sultan Hasanuddin, Karate Benteng, jejak khilafah di Tatar Sunda, peninggalan anu
dulu